Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi di pendalaman ajaran GKI Residensi Sudirman bersama Pendeta Andreas Daud. Salam. Temanya cukup menarik buat hari ini. Temanya yaitu adalah Natalan, liburan, dan penginjilan. Karena kita udah masuk di bulan Desember ya. Pak Andreas Daud, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Untuk mohon penyertaan Tuhan supaya acara podcast kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih kami sebagai hamba-Mu dan bersama dengan Pendeta Andreas Daud, kami hari ini akan membahas tentang momen Natal buat kami. Kiranya Engkau mau sertai jalannya podcast ini dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan mau sertai peralatan yang ada maupun jaringan teknologi yang ada supaya bisa diterima, didengarkan oleh jemaat di gerejamu dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Andreas Daud, kalau kita sudah masuk ke dalam Natal, yang menarik itu adalah kita selalu ingat dengan Natal. Betul. Tapi yang paling berkesan buat Pak Andreas Daud, tahun berapa Natal itu paling berkesan? Iya, Natal yang paling berkesan yang pernah saya alami adalah ketika waktu itu saya duduk di kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu kelas 2 itu kan usia sekitar 17-18 tahun ya. Saya lupa tahunnya, pokoknya pada saat itu saya kelas 2 SMA. Nah, oleh gereja di kota Singkawang nih ya, Gereja Kristen Kalimantan Barat, saya itu diminta main drama dan menjadi orang majus. Menjadi salah satu orang majus. Dan kami bertiga waktu itu. Nah, pada saat itu kenapa begitu berkesan? Yang pertama, itu pertama kalinya saya ambil bagian dalam main drama di perayaan Natal. Nah, sehingga itu menjadi sesuatu yang surprise luar biasa lah buat saya. Karena saya berpikir, siapa sih saya ini? Lalu kemudian dipercayakan main menjadi salah satu orang majus. Nah, ini kan berarti sesuatu yang sangat menarik dan sangat berharga buat saya waktu itu. Itu paling berkesan. Nah, setelah itu, khususnya setelah menjadi pendeta ini, menjadi Natal itu menjadi sesuatu kesibukan yang tidak pernah dihindari, seperti itu. Oke. Natal ini selalu menjadi perayaan yang sangat meriah di seluruh dunia. Betul Bukan sekali. hanya bagi kalangan orang Kristen maupun gereja. Tapi kemerian dan euforia nuansa Natal bahkan lebih heboh dan semarak digunakan ke seluruh dunia. Betul sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menjadikan momen Natal itu sangat spesial sehingga seluruh dunia ikut merayakannya secara tidak langsung. Membangun suasana Natal terasa menjadi milik semua orang, bukan lagi orang Kristen tapi semua orang. Pernyataan demikian bukan lagi hanya sekedar pernyataan, tetapi suatu realita yang kita saksikan, kita alami dan kita rasakan, bahwa Natal selalu sangat meriah di seluruh dunia. Ya, itu sudah menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Beberapa waktu yang lalu, sebelum mempersiapkan ini, saya membaca sebuah artikel ya. Terlepas dari apa alasan mereka untuk merayakan Natal itu, bahwa di seluruh dunia, apapun daerahnya atau keyakinan di negara itu, menyambut perayaan Natal itu dengan luar biasa, dengan meriah. Nah, terlepas dari apapun keyakinan mereka, kita perhatikan di negara kita sendiri ya. Apakah mereka merayakan Natal itu karena kondisi ada unsur-unsur bisnisnya? Kan kita tahu kalau Natal itu selalu ada diskon Natal, voucher Natal, gift spesial Natal, dan sebagainya. Lalu kemudian nuansa Natal itu terasa banget ini sebentar lagi Desember ya. Kemarin itu saya memimpin salah satu PA di suatu tempat dan sudah pasang pohon Natal. Padahal masih tanggal berapa nih kemarin? Hari ini tanggal 25 ya. Baru tanggal 24. Saya tanya, loh sudah pasang pohon Natal ya? Ya ini kan sebentar lagi kita mau masuk minggu Advent. Ya kita mendahului enggak apa-apa dong. Ngomongnya seperti itu. Nah kita kembali kepada nuansa Natal. Terasa di sepanjang bulan Desember, perhatikan nanti.
di pusat-pusat perbendaharaan, di tempat-tempat publik, Pembelanjaan, area-area mall. publik umum ya, Mhm. kemudian pusat-pusat perbelanjaan, bahkan di kantor-kantor kita akan perhatikan pohon Natal itu dipasang dengan begitu indah dan meriah, dan ditambah lagi lagu-lagu Natal itu selalu indah-indah loh. Selalu punya makna yang dalam dan semua orang senang mendengarnya. Itu sebabnya kenapa Natal menjadi begitu luar biasa di daerah-daerah tertentu, khususnya di kantong-kantong Kristen itu. Kalau dalam masa raya Natal sepanjang bulan Desember, bus-bus maupun angkutan kota itu semua putar lagu rohani. Coba pergi ke Manado atau pergi ke Indonesia Timur itu, kita akan mendengar lagu-lagu Natal di angkot-angkot. Nggak tahu sekarang apakah masih ada. Nah, itulah yang membuat kenapa Natal ini begitu luar biasa meriah Sangat setiap. dinantikan oleh seluruh dunia ya. Iya, Tapi kalau menjadi dinantikan oleh semua orang, apakah Natal ini jadi tidak eksklusif lagi ya Pak buat orang Kristen ya? iya, baik. Seperti tadi saya katakan beberapa waktu yang lalu, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa hari Natal adalah hari raya yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tidak hanya oleh umat Kristiani, tetapi oleh orang yang non-Kristen. Nah, di berbagai penjuru dunia, saya sebut saja ya, beberapa negara yang dimasukkan di dalam artikel itu, yang penghuninya bukan orang Kristen, katakanlah penduduknya umumnya Muslim, Buddhis, Konghucu, Hindu, seperti Palestina, Iran, Libanon, Jepang, Taiwan, China, Vietnam, Thailand, dan Malaysia, termasuk Indonesia, India, itu untuk menyambut masa raya Natal itu begitu sukacita, begitu bereforia, begitu bergembira. Nah, ini yang saya katakan bahwa Natal ini sudah tidak lagi eksklusif untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang. Nah, padahal ini Pak Edo, kalau kita perhatikan, apakah Natal itu? Natal ini adalah perayaan iman bagi umat Kristiani dalam rangka memperingati lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Menarik kita perhatikan, Natal adalah perayaan iman bagi umat percaya, umat Kristiani tentunya ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama kan dikatakan, khususnya Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dikonfirmasi atau ditegaskan lagi di dalam Matius pasal 1:21. Di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan tentu masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain yang menjelaskan tentang siapa Yesus yang kita hayati sebagai juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan tentu itu berbicara tentang umat Kristiani. Nah, jadi dalam bagian ini saya mau katakan, baik mereka meyakini atau tidak, tetapi mereka itu tadi yang saya sebutkan dunia ya, beberapa belahan bumi, tetapi dengan ikut menikmati, memeriahkan dan bergembira di masa-masa raya Natal, itu berarti menunjukkan bahwa Yesus Kristus memang pribadi yang sebenarnya telah begitu akrab, terbuka, menyentuh dan disambut oleh seluruh dunia. Ini secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Natal itu adalah momen menjadi media untuk memperkenalkan Yesus kepada banyak Berarti orang. kalau ada momen Natal, kita bisa sekalian penginjilan ya Pak Andreas ya? Tentu, dan itu harus menjadi ruang terbuka buat penginjilan. Nah, saya bisa menjelaskan khususnya terkait dengan momen Natal bisa menjadi momen untuk melakukan penginjilan. Karena seringkali banyak gereja tidak menyadari ini. Gereja hanya terbatas pada kemeriahan. Dan tidak jarang gereja ikut meriahkan Natal itu karena euforia yang ada di luar. Seperti yang di depan tadi kita lihat. Cobalah nanti Pak Edo, sebentar lagi pergi ke mall ya. Kita mulai dengar lagu-lagu Natal. Kita mulai lihat pohon Natal. Nah, kadang-kadang gereja terbawa arus seperti itu. Akhirnya lupa sebenarnya Natal ini harus punya misi penginjilan. Nah,
Jadi begini, eh, Natal adalah peristiwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Dunia, dunia yang bagaimana? Dunia yang dibelenggu oleh dosa, yang menderita, yang mengalami tekanan dan berada di ambang kebinasan. Nah, kan kita pasti paham dong, begitu manusia jatuh dalam dosa, upah dosa itu kan maut. Rasul Betul. Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk dunia yang demikianlah Allah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, menawarkan kasih-Nya yang menyelamatkan. Seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sangat menjadi poin penting bagi kita merayakan Natal, yaitu peristiwa di mana Allah dalam kasih-Nya turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita kan perhatikan dengan baik ya, kita analisa Yohanes 3:16. Kata kasih itu egapesen, dari akar kata agape, yang artinya kasih tanpa syarat. Contohnya Pak, kalau kasih tanpa syarat, apakah ibu sama anak atau lebih dari itu ya? Iya, ibu sama anak selalu bisa kita bilang kasih tanpa syarat ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan peristiwa Allah turun ke dunia menjadi manusia, satu-satunya contoh yang paling tepat untuk menjadikan mewakili kasih tanpa syarat atau kasih agape ini adalah dimiliki oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Wong Yesus itu adalah Allah. Dan manusia ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Yesus kalau secara kekerabatan atau hubungan darah ya. Nah, tetapi Dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan itu terjadi melalui peristiwa Natal. Nah, artinya siapapun yang mau menyambut dan menerimanya akan menikmati kasih-Nya. Itu suatu bentuk kasih cinta yang paling mulia, ya. Kasih Allah dikatakan begitu besar, dapat dipahami sebagai kasih yang tak terbatas pada satu golongan atau komunitas tertentu, melainkan dapat menjangkau semua orang di dunia. Nah, inilah peristiwa Natal itu sebetulnya. Nah, kata dunia di sini mencakup seluruh ciptaan. Jadi kasih Allah di dalam Kristus tidak terbatas pada satu bangsa atau satu golongan agama tertentu. Berarti Ini untuk prinsip semua, ya? sebetulnya, prinsip. Itulah sebabnya kenapa semua bangsa, semua orang, terlepas dari apa motivasinya ya, bisa menikmati masa raya Natal itu. Nah, saya boleh lanjutkan ya? Silakan Pak. Tetapi apakah semua orang yang ikut memeriahkan sukacita dan kegembiraan Natal otomatis memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan di dalam Yesus Kristus? Nah, ini perlu kita teliti lebih dalam ayat ini. Nah, di sana Yohanes 3 ayat 16 itu kan tidak berhenti pada Dia karena kasih-Nya begitu besar sehingga Dia datang ke dunia. Tapi ada kalimat selanjutnya, yaitu apa? Supaya setiap orang yang percaya. Ini menjadi penting, ya. Kata percaya itu pistio, dapat dipahami bahwa hanya orang yang percaya atau beriman dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan. Hanya yang percaya saja ya. Hanya yang percaya, menerima dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai Juru Selamatnya pribadi. Ya. Itu yang memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu nama lain atau istilah lain dari diselamatkan. Nah, ada beberapa ayat saya tidak baca hari ini. Misalnya kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yesus berkata, barang siapa menerima dia pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu suatu prinsip yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya gereja
kita sebagai gereja ini harus menjadikan masa raya Natal itu sebagai momentum untuk mempersaksikan Kristus kepada dunia melalui apa? Melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang menerjemahkan kasih Kristus itu kepada dunia. Nah, oleh sebab itu gereja atau orang-orang Kristen di dalam masa raya Natal itu jangan umek dengan perayaan meriah, tetapi sikap hidupnya, kesaksian hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu tidak boleh. Dan itu berarti tidak memakai momentum Natal ini sebagai media untuk memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Nah, akhirnya kita sama dengan orang-orang yang di luar sana. Euforia Natalnya luar biasa, tapi mungkin hanya berpikir karena nanti dapat hadiah, nanti melihat pohon Natal dan sebagainya. Itu sudah melenceng sebetulnya dari esensi kenapa sih kita merayakan Natal itu. Selain mensyukuri karya keselamatan melalui kasih Tuhan Yesus yang besar itu tadi, juga kita dipanggil untuk memberitakan kasih Kristus itu kepada dunia melalui keberadaan gereja, melalui kehidupan orang-orang percaya yang menjadi berkat bagi orang lain. Ini sebetulnya penghayatan Natal. Oleh sebab itu, bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya dalam masa raya Natal, dalam menghayati kemeriahan nuansa Natal, ornamen-ornamen Natal, hiasan-hiasan Natal, kebersamaan dengan orang-orang yang berbeda iman dengan kita, harus menunjukkan bahwa semua itu bukan sekedar agenda tahunan, ya. Setiap bulan Desember kita melakukannya, melainkan benar-benar mengingatkan kita tentang kebesaran kasih Allah yang telah menyelamatkan kita, yang kita ekspresikan melalui kemeriahan, kegembiraan, dan sukacita Natal. Jadi perayaan Natal kita bukan sebatas meriah, gembira, hura-hura, tetapi merupakan ekspresi iman kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Seperti itu. Kalau liburan Natal, biasanya Natal ini identik dengan liburan Natalnya juga loh Pak. Ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mempercayai, memaknai tentang liburan Natal? Ya, itu tidak bisa dipungkiri Pak Edo. Coba saja kalau kita melakukan survei kecil-kecilan ya. Mulai sekarang saja, mulai dari anak-anak, orang dewasa, mereka mulai merancang-rancang ini liburan Natal ini akan bagaimana, lalu kita mau kemana dan sebagainya. Dan itu juga ya sebenarnya yang dipikirkan oleh orang-orang yang belum percaya di luar gereja. Nah, bukannya tidak penting untuk memikirkan bagaimana nanti kita melewati masa-masa libur Natal walaupun tidak panjang, tapi biasanya itu kan dilanjutkan dengan tahun baru itu ya. Tahun baru ya, betul. Iya. Dan semua orang menanti-nantikannya itu oleh semua orang. Namun sebagai orang percaya, nah ini kita perhatikan penekanannya di sini. Sebagai orang percaya, kita harus menempatkan penghayatan bahwa fokus kita adalah mensyukuri peristiwa kasih Allah yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf saya harus sampaikan ya. Tidak sedikit orang Kristen yang begitu sukacita, gembira, dan bahagia menyambut masa raya Natal karena ada kesempatan liburan. Ya, kesempatan jalan-jalan bersama keluarga, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Apakah itu salah? Tidak salah. Ya. Itu sebuah kesempatan dan hak setiap orang. Tetapi yang agak memprihatinkan ya, agak memprihatinkan adalah malah melupakan momentum menghayati peristiwa kasih Allah yang menyelamatkan melalui peristiwa Natal itu. Malah nggak ke gereja. Nah, saya tidak Mereka liburan tapi lupa ke gereja. Mereka bersama-sama dengan orang-orang non-Kristen yang memang tidak wajib ke gereja, tapi bersama-sama di mal, di tempat liburan, di tempat lain dalam momen Natal, dalam masa raya Natal, dan sangat memprihatinkan di tanggal di mana kita seluruh umat percaya harusnya ya berkumpul, bersekutu di gereja, berbakti ketika kebaktian Natal maupun perayaan Natal. Nah, coba perhatikan. Orang-orang yang tidak menghayati makna peristiwa Natal itu, peristiwa kasih Allah yang menyelamatkan itu kan,
yang diutamakan itu liburannya. Iya. Tapi saya percaya Pak Edo belum ya merencanakan liburan. Belum ada rencana, Pak. Tapi Begitu pula Pak Andreas Daud juga pasti di gereja. ah, Nggak mungkin liburan kan? kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, Natal itu sudah tidak memikirkan liburnya Waktu kapan. untuk melayani jemaat. Karena memang Desember itu, sepanjang bulan Desember ini kita harus full siapkan diri, siapkan waktu, siapkan kesempatan. Udah nggak mikir lagi tuh libur. Nanti agenda pelayanan, lalu bagaimana kita mengerjakan yang harus dipercayakan kepada kita untuk mengerjakan. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada seluruh yang mendengar, Anda boleh mengagendakan libur Natal, tapi jangan lupa Ke gereja. ke gereja. Tanggal Kalau 24, tanggal 25, 25, ya. 31 dan tanggal 1 Ya, ya. itu penting sekali. Kenapa? Ketika kita lebih mengutamakan liburannya, lalu kita mengabaikan pergi ke gereja beribadah bersama jemaat dalam rangka bersyukur karena karya kasih Allah yang menyelamatkan itu, kita sudah menggeserkan makna Natal itu sebetulnya. Kita tidak berbeda dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Bahkan di komunitas non-Kristen pun mereka memeriahkan. Tapi karena ada gift Natal, souvenir Natal, kemudian nuansa Natal, kegembiraan dan lain sebagainya, itu akhirnya sama sekali tidak menyentuh ucapan syukur bahwa kita bersyukur merayakan Natal itu harus lebih mengutamakan beribadah kepada Tuhan di masa raya Natal itu. Begitu Pak Edo. Semoga Natal ini bisa menjadi berkat buat jemaat semua, maupun tidak melupakan tentang liburan Natal, tapi juga harus ke gereja. Harus ke gereja. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya, terkait dengan bagaimana rasa yang kita rasakan ketika memasuki nuansa masa raya Natal, mulai tanggal 1 Desember. Ya, itu. Gereja harus mulai memikirkan bahwa setiap kali ketika kita memasuki masa raya Natal itu berarti kita dibawa untuk mengingat apa yang Tuhan karyakan ketika Dia yang adalah Allah turun ke dalam dunia melalui proses yang kita tahu mulai dari bagaimana malaikat itu menyampaikan kepada Maria dan Yusuf tentang karya keselamatan itu. Dan yang tidak kalah penting lagi, kalau kita perhatikan orang-orang yang menyambut Natal pertama, saya sebutkan ada beberapa nih ya, nanti supaya saudara pendengar bisa memperhatikan saya ini pada posisi di mana. Para gembala kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua itu, mereka adalah golongan orang-orang sederhana, golongan orang yang tidak dipandang, dianggap oleh kalangan bait Allah waktu itu. Bahkan dianggap mereka ini tidak pantas untuk masuk di bait Allah. Tetapi justru kegembiraan, sukacita Natal, kebahagiaan Natal itu menghampiri mereka, datang kepada mereka untuk pertama kalinya. Sehingga malaikat, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Nah, awalnya para gembala itu takut. Tetapi ketika malaikat menjelaskan dan kemudian mereka meresponi itu dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dan akhirnya ada keinginan, ada niat untuk berjumpa dengan bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu, mereka berangkat menuju ke Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus itu, mereka yang adalah orang-orang sederhana dikatakan, para gembala itu kembali dengan bersukacita menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, harusnya gereja menghayati Natal semacam ini. Mengubah kehidupan. Dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang berpengharapan. Nah, golongan lain yang kita perhatikan. Mereka sebetulnya begitu dekat dengan berita Natal ini. Bahkan banyak ahli yang bisa memberitahu kepada mereka bahwa akan ada Mesias yang datang, raja yang akan datang, yaitu golongan Herodes yang ada di kerajaan itu. Apa kata mereka ketika para Majus itu menyampaikan bahwa bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Wah, langsung merasa ada suatu persaingan yang luar biasa dalam diri
Herodes. Dan akhirnya apa? Kalau kita membaca kisahnya, Herodes itu kemudian mengancam membunuh Yesus, sehingga bayi-bayi di bawah 2 tahun semua dihabisi. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita menghayati Natal itu sebagai sebuah rutinitas yang ya dijalankan begitu saja, kita tidak mendapatkan makna yang terdalam di dalamnya. Tidak ada perubahan hidup yang terjadi di dalam diri kita. Nah, gereja seharusnya menjauhkan hal-hal semacam ini. Sehingga setiap kali merayakan Natal itu harus ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Semakin dekat dan semakin dekat, sehingga disitulah bisa menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Nah, ini proses penginjilan. Ketika orang melihat anak-anak Tuhan mengalami perubahan ketika merayakan atau menyambut masa raya Natal. Contoh yang ketiga, para orang Majus. Orang Majus itu kan menurut data mereka itu bukan orang-orang yang percaya kepada Mesias sebetulnya. Tapi mereka mendengarkan berita itu kemudian menyelidiki melalui bintang. Mereka belum tahu bagaimana sosoknya, tetapi mereka mendapat petunjuk melalui bintang itu. Dan akhirnya melewati perjuangan yang luar biasa sampai kemudian kehilangan jejak, lalu bertanya kepada kaum bangsawan yang ada di Bethlehem waktu itu. Dan Tuhan dengan penuh kasih menuntun mereka dan berjumpa dengan Yesus. Ini poin apa yang kita perhatikan? Ada sebuah kerinduan yang begitu dalam untuk berjumpa dengan Sang Natal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Mereka mempersembahkan yang terbaik dan kemudian mereka melakukan kebenaran. Kebenaran apa yang mereka lakukan? Ketika Herodes berpesan, nanti kalau kamu berjumpa dengan bayi itu, jangan lupa beritahu kepada kami. Tapi mereka tidak melakukan. Mereka malah pulang melalui jalan lain. Ini bukan berarti tidak konsisten atau tidak konsekuen dengan pembicaraan, tetapi mereka melakukan kebenaran. Kenapa? Kalau saja mereka sampai kembali kepada Herodes memberitahukan, dan Herodes dengan begitu cepat dong akan mendapatkan akses untuk berjumpa dengan Yesus, dan kita tidak tahu ceritanya akan bagaimana. Nah, inilah yang saya katakan, mengapa kita harus memiliki penghayatan yang begitu dalam terkait dengan Natal, tidak hanya berada pada euforia, kegembiraan karena aksesoris Natal dan lain sebagainya, tapi kita harus menunjukkan, pertama, ada kerinduan untuk berjumpa, untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian ada kerinduan untuk tidak lagi hidup di dalam kesalahan, kegagalan, tapi berubah seperti para gembala, orang Majus tadi. Tidak seperti Herodes yang malah tetap pada kejahatannya. Nah, akhirnya saya mau sampaikan kepada setiap kita yang mendengarkan podcast ini, mari kita perhatikan euforia Natal ini sebagai suatu momen untuk kita mengalami kembali kasih Kristus yang begitu besar yang menyelamatkan kita itu. Dan ketika kita menghayati itu, maka kita pun akan mengalami perubahan dalam hidup. Dalam perubahan itulah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Itu paling penting. Bukan liburnya. Boleh, nanti setelah itu libur. Mau kemana? Silakan. Gak apa-apa. Masih ada libur tahun baru kok. Masih panjang. Masih panjang. Jadi seperti itu, Pak Edo. Kita tutup dalam... Saya ingin menyampaikan satu closing statement dulu dalam perbincangan kita kali ini. Nah, dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena kita kembali Tuhan perkenankan untuk memasuki masa raya Natal. Mari kita menjadikan masa raya Natal ini suatu sukacita, kemeriahan dan kegembiraan Natal sebagai momentum, ya, untuk mensyukuri karya kasih Allah yang menyelamatkan kita, ya, supaya melalui kita yang mensyukurinya, kita sebagai gereja dan orang-orang percaya ini, ya, boleh menjadi berkat bagi mereka yang belum percaya, yang secara umum kita perhatikan mereka juga ikut memeriahkan, bersukacita, bergembira bersama-sama kita. Tapi biarlah mereka tidak hanya berhenti pada sukacita bersama-sama dengan kita merayakan, tapi juga bisa mengalami
perjumpaan dengan sang kasih Natal itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu saja biarlah kuasa Roh Kudus yang melakukan bagiannya untuk membuka hati mereka agar mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kenapa? Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, tapi tentu saja Roh Kudus bisa memakai setiap kita. Oleh sebab itu, mari menjelang memasuki masa raya Natal ini, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mensyukuri kasih Allah yang menyelamatkan itu, dan juga menjadi alat Tuhan untuk mempersaksikan kabar sukacita Natal kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal, Pak Edo dan saudara-saudara semua. Kita tutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk memasuki masa raya Natal. Beberapa waktu lagi kami akan memasuki Minggu Advent. Kami percaya itu semua karena kemurahan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Kami merayakan Engkau yang telah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk memanggil setiap orang berdosa yang mau percaya kepada Engkau untuk beroleh keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam Engkau. Dan ketika kami setiap tahun merayakannya, kami juga mau menghayati bahwa kami harus menerjemahkan kasih Kristus yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kami itu melalui tindakan, sikap, perkataan, perbuatan kami yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka pun kemudian melalui kuasa Roh Kudus boleh mengalami hadirat Allah, dan kami percaya sesuai kehendak Tuhan, mereka pun boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terutama kerabat, saudara, handai taulan kami yang mungkin sampai hari ini masih belum membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya melalui momen kami menyambut masa raya Natal ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh mengalami hadirat Allah dan kemudian menikmati kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Andreas Daud. Tuhan Sama-sama. memberkati dan sampai jumpa lagi di acara pendalaman ajaran GKI Resen Sudirman berikutnya.